Di sebuah taman yang indah, hiduplah seekor lalat kecil bernama Lala. Lala sangat penasaran tentang dunia, terutama tentang langit biru di atas sana. Lala selalu bertanya-tanya, apa yang ada di atas langit, kenapa warnanya biru, dan apa yang terjadi kalau aku terbang tinggi sekali? Anak-anak, langit biru itu sebenarnya adalah bagian dari atmosfer, yaitu selimut udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer memberi kita udara untuk bernapas dan melindungi kita dari panas matahari. Atmosfer bumi bukanlah satu lapisan homogen. Ia berlapis-lapis seperti kue. Setiap lapisan punya karakteristik dan fungsi uniknya sendiri. Lapisan paling bawah ada troposfer dengan ketinggian 0 sampai 12 km. Ini adalah rumah kita. Lapisan terbawah, tempat semua cuaca terjadi. Awan, hujan, angin, dan badai. Semakin tinggi, suhunya semakin dingin, akibat kerapatan udara yang semakin berkurang. Pesawat komersil terbang di puncak troposfer. Ketebalan troposfer bervariasi, paling tebal di khatulistiwa dan paling tipis di kutub. Berikutnya ada stratosfer dengan ketinggian 12-50 km dari permukaan tanah. Di sini ada lapisan ozon atau O3 yang legend banget. Ozon adalah tameng super penting yang menyerap sebagian besar sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Dia melindungi kehidupan di bawahnya. Kalau tadi troposfer makin tinggi makin dingin, di stratosfer suhu justru meningkat karena penyerapan radiasi UV oleh ozon. Pesawat jet kecepatan tinggi bisa mencapai lapisan ini. Selanjutnya mesosfer dengan ketinggian 50-85 km dari permukaan bumi. Lapisan ini adalah penjaga langit kita. Suhunya bisa turun sampai minus 90 derajat Celcius. Kebanyakan meteor yang memasuki atmosfer bumi terbakar habis di sini karena gesekan dengan udara, menciptakan fenomena bintang jatuh. Jadi, ingat meteor, ingat mesosfer. Mendekati ruang angkasa, kita ketemu dengan termosfer. Udara di sini sangat tipis, tapi partikelnya bisa menjadi sangat panas, hingga ribuan derajat, karena menyerap radiasi matahari berenergi tinggi. Inilah tempat satelit pengorbit dan stasiun luar angkasa internasional beroperasi. Fenomena indah cahaya aurora, baik borealis ataupun australis, juga terjadi di sini. Yang paling luar ada eksosfer, dengan ketinggian lebih dari 600 km dari permukaan bumi. Eksosfer adalah gerbang menuju ruang hampa. Udara di sini sangat-sangat renggang. Partikel gas seperti hidrogen dan helium bergerak sangat cepat dan bisa meloloskan diri dari gravitasi bumi ke angkasa luar. Batas antara eksosfer dan ruang angkasa susah banget dibedain. Karena sangat penasaran, Lala pun terbang naik dan naik dan naik lebih tinggi dari biasanya. Lala memasuki troposfer, lapisan atmosfer paling bawah. Di sini udara masih banyak dan cuaca terjadi di lapisan ini. Tapi semakin tinggi, udara menjadi dingin dan anginnya semakin kencang. "Brur, kok dingin ya?" kata Lala. Saat Lala masuk stratosfer, udaranya mulai tipis. Berarti oksigen semakin sedikit. Semua makhluk hidup butuh oksigen untuk bernapas. Tanpa oksigen, kita bisa lemas. Lala mulai merasakannya. "Kenapa aku jadi susah napas?" kata Lala. Tiba-tiba muncul robot kecil bernama Robo, penjelajah angkasa. Ia mengenakan helm luar angkasa dan membawa cadangan oksigen. Lala, kamu tidak bisa terbang lebih tinggi tanpa pelindung. Di atas sana, tidak ada udara. Dengan bantuan Robo, Lala naik memakai roket mini kecil. Boom! Setelah melewati eksosfer, lapisan paling atas atmosfer, Lala akhirnya tiba di luar angkasa. Di sini tidak ada udara, tidak ada angin, dan sangat gelap. Lala terkejut, tubuhnya melayang tanpa tanah untuk berpijak. Ini namanya gravitasi rendah atau zero gravity. Karena jauh dari bumi,
gravitasi jadi kecil. Makanya kita bisa melayang. Dari angkasa, Lala melihat matahari dan planet-planet mengelilinginya. Itulah yang disebut tata surya. Setelah puas melihat luar angkasa, Lala sadar hanya bumi yang punya udara untuk bernapas dan tempat untuk makhluk hidup tinggal. Bumi rumah terbaik, aku mau pulang, kata Lala. Lala belajar bahwa atmosfer, oksigen, dan gravitasi adalah hal penting yang membuat kehidupan ada di bumi. Petualangan boleh, tapi keselamatan lebih penting. Rasa penasaran itu bagus, tapi kita harus tetap belajar dan memahami dunia sebelum menjelajahinya.